Selamat siang, Sobat Nusantara dimanapun berada. Hadir kali ini radio kelas Sultan. Ini sudah masuk kategori papan atas, yaitu Yaesu FT 2000 Delta. Ini adalah radio ICEF dan 50 MHz atau HF dan 6 meteran. Radio ini luar biasa. Antara lain yang paling gampang diingat, powernya wattnya itu 200 watt. Itu sebabnya dia juga menggunakan power supply eksternal, yaitu FP2000 ini setline pasangannya. Di mana dia bisa mendorong modul finalnya mencapai 200 watt. Nah, frekuensinya dari 1 MHz, 0,3 MHz sampai 30 MHz sudah terbuka lebar. Anda bisa transmit, receive di semua band sampai 30 MHz sesuai kebutuhan dan kepentingan Anda. Juga yang 6 meternya terbuka dari 50 sampai 54 MHz. Gitu ya. RX-nya panjang dari 1 sampai 60. Oke, itu yang umumnya saja. Fiturnya sangat banyak. Yang sangat menonjol radio ini adalah kehebatan dari DSP-nya. Ya. Ini receivernya, dia menggunakan DSP yang luar biasa. IF DSP-nya, DSP-nya itu bisa dinikmatin dengan variabel IF width ataupun IF shift ya. Di sini nanti ada. Ini Anda bisa menolak intervensi dengan tepat. Gitu. Nah, DSP di sini receivernya itu mencakup nanti ada auto notes di sana atau manual notes, kemudian DR atau digital reduction atau control kontur ya. Di sini ada kontur, nah di sini ada konturnya. Nah, ini antara lain yang dinamakan dengan filterisasi DSP receiver yang sangat luas. Ya, ini salah satu fitur yang sangat menonjol. Control width-nya di sini, Anda lihat sini control width-nya. Ini memiliki rentang penyesuaian dengan mode 200 Hz sampai 400 Hz untuk SSB. Ini bagus banget ya. Nah, kalau CW-nya dari 25 sampai 2,4 kHz. Nah, tombol Nero yang dioptimalkan ini memberikan penyempitan bandwidth dengan satu sentuhan saja yang mengatur oleh penggunanya. Oke. Kemudian klasifikasi radio FT2000D ini sebetulnya dia ini masih turunan kedua dari FT-DX 9000, bayangkan. Dia dua lapis di bawahnya FT-DX 9000 yang sangat fenomenal, terkenal ya. Oke, daya outputnya 200 watt, kecuali di AM, itu hampir di semuanya. Kemudian saluran memorinya banyak gitu ya, 66 meternya juga oke. Lantas hal lain yang menjadi fitur dia juga adalah bandwidth TX ya. Bandwidth TX ini bisa variabelnya bisa disesuaikan oleh penggunanya ya. Sehingga dengan FT 2000 Delta ini Anda bisa memiliki kontrol yang sangat efektif terhadap fidelitas atau daya bicara sinyal SSB Anda. Jadi berkat kapabilitas bandwidth variabel SSB yang ada di menu di sini gitu ya, itu Anda bisa mendefault bandwidthnya antara 2,4 kHz gitu ya sampai yaitu kurang lebih 6 delta ya, 6 dB ya. Juga punya pilihan 50 sampai 3000 Hz. Nah, ini sudah masuk ke bandwidth ya. Ujungnya, bandwidth ini memungkinkan Anda untuk memilih mana yang paling sesuai dengan kebutuhan operasional Anda. Oke, tadi adalah filter DSP receiver yang sangat luas, kemudian juga adanya bandwidth TX dengan variabel yang dapat disesuaikan dengan kepentingan Anda. Oke, ini semua adanya di DSP sini pengaturannya, antara lain dengan sini nanti muncul kontur-kontur di sini Anda bisa atur untuk yang tadi pertama receiver maupun TX-nya. Kemudian fitur lain yang membuat ini berbeda dengan radio lain adalah kemampuan radio ini untuk menangani sinyal yang kuat, yang sangat luar biasa. Biasanya berasal dari FT-DX 9000 umpamanya,
Nah, ini dia mampu. Ya. Jadi dia sudah meniru jalur FTDX 9000 yang sangat terkenal. Dia ini FT2000 Delta ini dengan tampilan desain komprehensif, dia perhitungkan semua aspeknya. Untuk sinyal kuat dia akan tangani terutama optimalisasi sinyal lemah di lingkungan sinyal yang sangat kuat bertumpuk-tumpuk. Oke. Receivernya memang menggunakan tipe triple konversi. Ini memanfaatkan keseriusan untuk distribusi penguatan semua tahapan IF. Ya, mixer pertamanya itu tipe GASFET, double balance. Nah, kemudian lari ke synthesizer PLL, begitulah kira-kira menggunakan 4 VFO. Nah, lantas baru IF pertama tadi akan menghasilkan 69, sekian MHz. Ini semua menggunakan teknik konversi yang menaik dan menghasilkan penolakan yang sangat baik. Oke. Yang keempat, fiturnya ini dia juga menggunakan triple roofing filter system untuk crowded band, ya. Ini terutama di layar utama, main band VFO. Itu yang keempat. Yang kelima antaranya filter untuk menseleksi RF Dexter di frekuensi rendah. Ini sangat bagus, bahkan terbaik ya. Ini bisa disetel secara eksklusif. Ya. Tentu kalau dijabarkan akan panjang sekali karena akan menjelaskan secara teknis filter tuning menggunakan tumpuan inti ferrit berukuran sekian bla bla bla. Ya, itu bagus. Berikutnya, fitur lain dari FT2000D ini adalah tampilan konfigurasi receiver yang sangat unik. Jadi pada saat radio ini beroperasi dengan kecepatan luar biasa, tentu akan sangat menyenangkan bila Anda bisa mendapat informasi yang sangat lengkap, komprehensif, itu semua tersedia ada di layar utama panel depan yang besar ini. Semua informasi ini bisa Anda baca di situ. Ya, dengan kecepatan luar biasa. Oke. Nah, ini kita bisa sebut atau mereka bilang tampilan konfigurasi receiver. Ya, ini unik memang. Dia akan memberitahu, menginfokan setiap langkah dalam RF ataupun IF penerima. Ya. Juga layarnya tipe fluorescent ini memberi gambaran grafis sekaligus numerik dari bandwidth dan menyelaraskan berbagai filter intervensi. Ini layarnya tipe fluorescent, gitu ya. Kemudian di sini ada multimeter analog. Ini beresolusi tinggi, ya. Ini bisa memungkinkan Anda memantau. Di sini ada PO, power output, itu kompresor, gitu. Kemudian ada SWR, ID, ALC, VDD. Ini Anda bisa membaca ini dengan cepat dan tepat. Oke. Berikutnya kemampuan receiver ganda tadi sudah kita bahas sepintas, juga untuk operasi pemisahan dua display yang berbeda. Di sini Anda kalau lihat ini ada sub, ada main ya. Begitu juga setelan volume. Ini AF ada untuk main, ini AF volume untuk sub. Di sini square untuk sub, di sini square untuk main. Jadi dual watch ya. Dual watch. Apalagi mungkin identik ya dengan apa yang tersedia di FTDX 9000. Tampilannya ini informatif ya. Selain informatif tadi berguna, juga bisa ditambahkan dengan umpamanya DMU 2000 ya, untuk opsional tuh menambahkan DMU 2000 atau waterfall untuk mendapatkan lingkup audio, osiloskop, logging, dan beberapa terminator tampilan lainnya. Oke, itu saja sepintas keunggulan maupun fitur-fitur yang dimiliki oleh FT2000D yang merupakan turunan kedua dari FTDX 9000 yang fenomenal. Oke, karena kalau kita akan bahas satu persatu itu akan panjang sekali ya. Oke, baik, sekarang kita coba review penggunaan tombol-tombol yang ada di panel depan. Pertama, radio ini tentu seperti radio mewah lainnya dilengkapi dengan antena tuner.
Nah, tune di sini. Ini powernya di sini. Power, nah ini dia RF power. Kita kecilin. Kalau ini kita putar, dia akan di sini muncul. Nah, itu 40 watt, 40 W, nah, 30 bisa di zoom di sini. Nah, ini saya bikin 20 watt. Oke. Ini powernya di sini. Baru kita tune. 7000, dia menggunakan dua antena 1 dan 2. Muncul di sini indikatornya 1 dan 2. Saya menggunakan 1. Sudah oke, baru saya gini, tuner muncul benar, fasilitasnya sudah siap, baru Anda tekan. Nah, ini dia 1. Ini dia ngecun ya, LSB 1, 2 ya. Kita ulangi lagi. Ya, 1 ya, 1 sampai 1,5 detik. Oke, kita coba di bawahnya. 3,5, antena 1, tuner. Nah, ini dia, jalan. Nah, nanti Anda lihat di sini. 1, 2, antena 1, ya betul tadi antena 1 ya. Ya, berhenti 2 detik, antena 1, oke. Tuner kita matikan. Oke, 10 monitor kita matikan. Tuner di sini. Ini kadang-kadang kalau ini antena 1 ya. Ini DSP-nya mungkin jalan, di sini ada DSP. Kita coba. Nah, ini dia membaca untuk ya 1 detik. Oke. Di 28 antena 1 oke. USB oke, tuner. Ya, lebih bagusnya tunggu sampai dia standby baru Anda tekan. Ini dia. Ya, pertama SWR-nya tinggi ya. 1,7. Berapa ini SWR-nya? Bisa diatur di sini juga. 1, 2. Nah, ini cukup dia bekerja. 3 ya, 2,5 ya, langsung turun SWR-nya. Oke. Begitu juga yang lainnya. Antena ini 1, 2 ganti, oke. Ini dim berjalan ya. Nah, ini kalau Anda terlalu silau, terlalu terang, Anda begini boleh. Kemudian MOX ini power dulu mungkin atau monitor kita coba. Halo, 1 tes 2 3. Tes untuk radio Sultan Yaesu FT 2000 Delta 200 watt. Oke, monitor bagus, speaker, mikrofon oke. Kemudian antena Fox-nya kita coba, kita kembali ke 7 dulu, LSB, tuner kita matikan, Fox gitu ya. Ini jalannya, power kita tambah, oke, ini harus menggunakan aplikasi kalau pakai suara, 90, nah kalau mau digedein lagi, 180 suara. Di sini 200 ya. 200 tendangan. 200. Kalau mau lebih tepat lagi, kita coba pakai mode yang lain. Nah, ini masih TX, Fox-nya kita matikan. Pakai mode lain ya. Oke. Nah, ini dia 200 ya. CW 200. Ya, ini MOX-nya bekerja ya, MOX tanpa PTT. 200 CW. Kemudian ini FM 200, AM 25 apa 40, RTTY 200 ya, 200. Nah, kemudian hampir semua band kita coba di luar band amatir, ya. Nah, di sinilah mungkin 6-8 sekian. Oke, kita coba 200. Oke, di 11 MHz tuner kita matikan biar tidak bekerja terus. 11 ini TS-nya mana? Ini dia fast. Nah, ini fast. Agak cepat. Nah, ini dia 11 ya, di luar band amatir. Kita coba modenya. Mode oke. Ini 200. Oke. Terakhir kita coba di 27.
Ini yang paling banyak digemari teman-teman di 11 meteran. 27 305 300. Oke. Menggunakan RTTW boleh. RTT 200 kurang sedikit. Power 200 kurang dikit. FM HM tadi 190. Ya, di sini juga ya 200 tuh angkanya. Kembali ke 7 FM. Ini Anda bisa lihat sini PO, ini ada powernya 200 sampai 250 watt ya. Ya 250 watt. Nah, ini 200 angkanya, ini 200 ya, persis 200. Ya. Memang bawaannya 200. Oke. Power udah kita coba. Mungkin nanti kita foto per band ya. Di 1, di 3, di 7 kita fotoin agar bisa lebih di zoom ataupun dilihat gitu. Ya, kalau gini mungkin makan waktu kalau satu persatu lagi. Power sudah, frekuensi udah, terbuka lebar. Di sini sebagian besar udah, monitor sudah, prosesor itu untuk semacam micom gitu, mic kompresor, keyer, attenuator, IPO jalan di sini. Nah, ini flat, air flat, AGC, Anda pilih fast, slow, ya fast. Ini noise blanker muncul. Ya, wah banyak sekali nih, banyak sekali. Ini itu dia break in untuk keyer, banyak banget. Ini PO, ini SWR. Anda bisa lihat sini jarumnya. Kalau Anda tekan SWR, ini power, Anda lihat jarumnya. Begitu selanjutnya kompresor. Ini mic dan power tadi, power kita kecilin. Kalau tengah gini 100, kita kecilin lagi 1/4 50 watt. Ini untuk mic, barangkali suara Anda ketinggalan bisa pakai mic, atau mic Anda kurang mendukung bisa dibesarin mic gain-nya ya. Ini Fox tadi kita udah matikan, di bawahnya lagi. Ini AF gain untuk main tadi. Ini untuk sub, ini kalau nggak salah tulisannya, saya harus ngelihatnya pelan. Sub ini untuk main. Ya, ini square untuk main. Oke. Untuk lari ke sini mode sudah kita coba semua. Ini begini, oke. Kemudian apa lagi? Wah, ini bisa setengah jam lebih. Ini lock. Nah, ini lock berjalan. Ini fast tadi kita coba udah. Ya. Kemudian ini split satu-satu. Ini harus Anda cobain. Ini menu. Ya, kalau bisa jangan diotak-atik kalau Anda tidak mengerti. Kemudian TX Clar, SKL ini memilih langsung Anda mau main di berapa, tadi sudah kita coba ya. Ini kelar. Nah, ini untuk split ya, split bisa dua-duanya. Nah, ini Anda bisa mendengarkan dua-duanya. Anda di sini dan di sini bisa dengar. TX juga bisa. Ini kontur. Nah, ini nanti permainan di receive ya. Di receive ini akan bermain nih DSP yang kita terangkan pertama tadi dengan tingkatan if, ya toh, if width dan if shift itu di mana rangkaian pertama, kedua diletakkan di mana, larinya kemana. Nah, itu luar biasa banget. Dia meniru FT DX 9000 ya. Konturnya ini shift, ini width-nya yang tadi kita cerita. Anda bisa atur width-nya, lebar bandnya sampai berapa, ya toh. Ini VRF, ini notes-nya. DNF, semua akan di sini, muncul di sini. Ya, seperti janjinya di Yesus tadi, semua tampilan di sini akan terbaca informasi ini oleh Anda dari seluruh tombol ini akan ditampilkan di panel depan layar ini dengan kecepatan yang luar biasa. Walaupun Anda sedang menggunakan ya di tengah Anda transmisi pun dia akan memberikan info yang akurat dan cepat. Saya kira itu. Saking banyaknya mungkin yang kita review ini baru 40% ya, dari detail, secara detail masing-masing akan banyak sekali. Baik, radio ini kondisinya baru datang memang dari luar, masih bagus, mulus, nanti seperti di foto satu-satu dan dijamin genuine, original, bahkan dalamnya pun kita udah fotokan nanti untuk Anda semuanya. Asli, tidak ada pengganti, yang tidak ada servis, nggak ada. Ini belum kenal bengkel, belum kenal apa. Kemudian cat, casing, tulisan semuanya oke, layar bagus, sempurna. Disertai dengan hand mic HM31B8.
Kemudian ini eksternal power supply yang mendampingi setelan dia FP2000, ini dicolok listrik 220 volt. Dia nanti ada di belakang tuh ada kabelnya dari power supply ini ke sini, dimana dibagi dua asupan 28 volt, 13 volt, 5 volt, mungkin 3 ya. Sehingga itu yang mendorong finalnya dia, finalnya bagus. Kemudian ini buku aslinya, bahasa aslinya dilengkapi dengan skema dan diagram serta ada bonus peta dunia dari Yaesu. Oke, jadi cukup lengkap. Ini kita garansi radio ini berfungsi normal, original. Nah, ini yang paling penting untuk barang yang pernah baru diusahakan 2 hal, normal dan original. Nah, ini pertanda bahwa radio itu bagus. Saya kira itu, semoga penjelasannya sedikit mewakili bagi teman-teman yang baru naik kelas papan atas dan sudah masuk di tingkatan ranking Sultan. Lah, ini radio untuk Anda. Terima kasih.